Dugaan sementara, orang yang mengancam secara terbuka melalui media sosial bernama Hani Kristianto ini diduga berafiliasi dengan Petamburan. Dan orang yang bernama, disclaimer ya, orang yang bernama Hani Kristianto ini memang diperalat oleh Rizik Syihab. Bagaimana mengacak-acak YPM Tauhid yang dipimpin oleh Dr. Manakem Ali. Dan bagaimana ulasannya? Kita simak. Nah, ini ada video slide di WA yang beredar dan ini diduga pelaku dari persekusi secara terbuka lewat media sosial yang dilayangkan oleh atau untuk Dr. Manakem Ali. Nah, ini memang tidak ada namanya ya. Kita bisa lihat di tayangan video slide ya. Ini diduga, sekali lagi ini diduga dari pelaku yang membuat narasi secara terbuka yang dilayangkan kepada Dr. Manakem Ali. Bisa kita baca bersama di situ WA-nya. Sampai detik ini masih ada. 2 hari lagi saya ke Habib Rizik dan Habib-Habib yang ada di Madura. YPM harus bertanggung jawab. Mohon maaf, karena ini jelas YouTube milik YPM dan ketuanya Amir. Nah, oke, kita lanjut. Ini ada juga WhatsApp berikutnya nih. Pasal 2 ayat 2 katanya ukhuwah Islamiyah. Mohon semua konten itu ditarik secepatnya dan semua yang terlibat membuat konten, Edi Prayitno, Manakem Ali, Imaduddin meminta maaf pada para Habib. Sebelum semua ini saya naikkan ke medsos karena sudah mulai viral. Tapi memecah belah umat. Apa perlu saya hubungi Habib-Habib yang di Madura untuk minta klarifikasi dari JPMA? Nah, jadi maksudnya ini kemungkinan ini WA dari orang yang mengancam Dr. Manakem Ali, kemudian WA ini dilayangkan ke sekretariat YPM Tauhid yang dipimpin oleh Dr. Manakem Ali. Dan ini memang isinya provokasi atau mengancam ini. Oke, dilanjut lagi, ini ada juga WA dari nomor yang sama. Jadi mungkin ini yang dari sekretariat YPMA ya. Saya senang jika ada Habib yang menegur mereka berdua. Jadi komunikasinya seperti itu. Saya insya Allah akan polisikan YPMA pasal pencemaran nama baik. Secara hukum YouTube ini milik YPMA. Donditan nomor 1 itu kena karena Geraha Mualaf identik dengan Donditan. Ini namanya cari musuh. Bukankah YPMA fokusnya ke kristologi dan mualaf serta merajut ukhuwah? Saya marah besar sama Kodondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar terbaru dari Surabaya. Pasca kemarin terjadi sebuah insiden tekanan atau gertakan dan ancaman dari seorang Cino mualaf yang mengancam secara terbuka kepada Dr. Manakem Ali, ini ternyata berbuntut panjang. Jadi tidak ada sekedar menggertak secara atau lewat media sosial, tapi ternyata sudah mengacak-acak personil yang ada di YPM Tauhid yang dipimpin oleh Dr. Manakem Ali.
Ini ulah siapa juga belum ada keterangan resmi dari Bapak Manakem Ali, tapi yang pasti ini diduga dari kelompok-kelompok yang masih terafiliasi oleh pergerakan yang memang sudah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu FPI. Dan ini juga banyak sekali ternyata aliansi-aliansinya, kelompok-kelompok yang sama, yang pasti dan jelas-jelas ini dilindungi oleh atau di backup oleh para Ba'alawi. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah kegelisahan dari para tokoh-tokoh yang ada di Surabaya yang kemarin bersama-sama menyuarakan bagaimana kelompok Ba'alawi ini segera dikafani, segera dikubur dalam-dalam, kemudian mereka sudah tidak bisa lagi memberikan doktrin-doktrin bahwa mereka ini sebagai duriat Rasulullah, karena kepentingannya semata-mata memang untuk kepentingan politik, bukan hanya masalah agama. Nah, dari peristiwa kemarin, pressure atau tekanan atau ancaman kepada Dr. Manakem Ali ini, sekarang kami sedang berkoordinasi dengan Laskar Raja Wali Songo yang ada di Surabaya untuk bagaimana memberikan pengawalan kepada Dr. Manakem Ali. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan banyak pihak, terutama pihak yang berwajib, bagaimana pasca pertemuan Surabaya kemarin, ini benar-benar dijaga para tokoh-tokohnya, karena sekarang ini kelompok Ba'alawi itu banyak sekali minjam tangan organisasi yang memang sudah terafiliasi dengan mereka untuk bagaimana menekan atau mempersekusi tokoh-tokoh yang ada di Surabaya yang menyuarakan hal yang sama seperti yang disuarakan oleh Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Madudin dan kawan-kawan. Jadi sekarang kelompok Laskar Raja Wali Songo ini sedang menyusun kekuatan bagaimana membackup para kiai, para ulama, para tokoh cendekiawan dan intelektual yang memang mempunyai sepemahaman atau satu frekuensi dengan Kiai Haji Madudin dan Gus Fuad Pleret. Laskar Wali Songo sekarang sedang siap-siap bagaimana mengkoordinasi, mengawal, menjaga agar tidak terjadi lagi persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi kelompok FPI atau yang sudah kita tahu persis bersama. Ini memang diduga otaknya adalah dari Petamburan. Informasi ini tidak hanya sekedar sebagai sebuah konten, tapi ini informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya sudah mengulas sebelumnya bahwa ketika Jawa Timur itu dibledosin soal nasab ini, pasti akan terjadi nanti rentetan peristiwa-peristiwa yang memang sudah kita duga sebelumnya, seperti persekusi, ancaman, pressure, baik itu secara online atau lewat media sosial dan secara offline, langsung turun ke lapangan. Makanya sekali lagi, Laskar Raja Wali Songo yang dipimpin oleh Gus Harun malam ini semua datang ke sekretariat dan melakukan diskusi bagaimana langkah-langkah strategis akan dilakukan oleh Laskar Raja Wali Songo ini untuk mengamankan semua tokoh-tokoh yang terlibat di pertemuan di Surabaya kemarin.